Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Bang Boy ya dalam acara Gelora TV Podcast. Ya, untuk sekarang bintang tamu atau narasumber yang akan kita sedikit bertanya yaitu Bacalek dari Dapil 3 ya. Seorang wanita yang aktif juga, baik itu aktivis ataupun sebagai pengajar. Ya, ini dia. Perkenalkan Bu, namanya siapa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mariati dari Taman Sari, Dapil 3. Salam kenal Bu. Ya, Bu Mariati ya. Iya. Ya, aktivitas sekarang apa Bu? Dan saya sekarang itu sebagai pengajar di sebuah SMK, guru bahasa Inggris, dan mengadakan pelatihan untuk pemuda-pemudi kita yang putus sekolah, baik secara hard skill maupun soft skill atau diadakan paket C. Oh begitu. Ibu asli Taman Sari? Ya, saya asli Taman Sari ya. Jadi emang lahir besar di Taman Sari. Oh, jadi sedikit tidaknya tahulah Bu ya mengenai keadaan di Taman Sari itu. Ya. Menurut Ibu sendiri daerah Taman Sari itu seperti apa Bu yang Ibu lihat selama ini, kekurangan dan kelebihannya? Ya, untuk daerah Taman Sari itu memiliki potensi lokal yang berbeda setiap desa ya Pak ya. Dan mereka memiliki keanekaragaman dan memiliki potensi yang unggul di salah satu desa dan tidak dimiliki oleh desa yang lain. Sehingga saya melihat potensi itu bisa dikembangkan sesuai dengan potensi lokal yang ada dengan meningkatkan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga akan tercipta sebuah kolaborasi yang akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menjadi superpower dunia. Oh seperti itu. Yang saya tahu juga kan Taman Sari itu kan letaknya itu kan di kaki Gunung Salak Bu ya. Ya. Jadi sedikit enggaknya itu SDM atau tingkat pendidikannya itu masih rendah Bu ya. Ada yang rendah, ada yang menonjol. Itu tadi potensi mereka itu berbeda-beda Pak. Jadi ada yang agamis satu desa itu, ada yang satu desa lagi itu bagusnya di pertanian, lalu ada yang desa yang lain di industri, ada yang di digital, multimedia, begitu. Jadi itu variasi dari Kecamatan Taman Sari itu sangat menarik gitu loh. Sehingga satu desa ke desa yang lain kita tidak bisa mengaplikasikan satu strategi. Gitu. Jadi beda-beda karena potensi mereka, kebanggaan mereka itu berbeda-beda. Oh seperti itu. Yang saya lihat juga di sana itu jalur wisata Bu ya. Tuh jalur wisata. Di sana tuh ada wisata apa Bu di Taman Sari itu? Di Taman Sari itu banyak ya Pak. Kebetulan saya juga ada wadah travel ya. Jadi ada di sekitar Taman Sari bagian barat, ya bagian kanan ya. Bagian kanan itu kan pegunungan itu banyak kafe-kafe ya, banyak kafe, banyak industri wisata untuk pertanian agro ya. Lalu untuk wisata industri sepatu, kerajinan tangan, usaha UMKM masyarakat ya. Lalu di sebelah kirinya itu sama agrowisata itu lebih ke pertanian sawah. Kalau yang di sebelah kanan itu lebih ke kebun. Nah, jadi itu bedaannya. Jadi untuk interest dari objek wisata juga berbeda. Kalau yang di sebelah kiri itu lebih wisata agrobisnis. Mereka lebih menggali pertanian lalu dijadikan sebuah objek wisata. Oh, seperti itu. Ibu mau nyalek juga ya? Ya, insya Allah. Insya Allah ya, jika ada umur, jika ada rezeki Bu ya. Apa sih yang mendorong Ibu pengen nyalek gitu loh? Ya perlu kita tahu nih ya intinya. Ya. Awal mulanya saya bersama itu rekan kerja ya ketika lockdown.
di mana saya sebagai guide tour itu juga terhenti. Lalu saya hanya sebagai guru bahasa Inggris, lalu kursus bahasa Inggris dan bimbel saya pun terpaksa tutup, gitu ya, karena COVID ya. COVID. Pandemi. Saya kurang kerjaan. Nah, jadi cuman ngajar online. Lalu kata saya perlu kesibukan karena saya biasa sibuk, saya orangnya biasa dari bangun subuh pulang petang gitu lah, dari kecil mungkin ya. Nah, jadi saya merasa kurang kerjaan setelah mengajar online ya, cuma setengah hari kan. Jalan bertemulah dengan rekan yang baru kenal gitu. Apa sih ketertarikan Bu Mariati di sini? Saya ingin membangun anak muda yang putus sekolah bekerja gitu. Lalu saya tidak mau anak-anak lulus SMA itu nyanyi malam, mereka buang-buang waktu. Saya selalu tegur. Nah, tapi saya tidak bisa hanya menegur saja. Kita harus memberikan wadah. Betul. Nah, lalu saya dengan Pak Cecep ya waktu itu yang mengajak saya ke Gelora, membangunlah suatu wadah untuk pemuda. Ya, entry data. Kata saya nggak butuh kerjaan, saya nggak butuh uang karena saya sudah cukup lah dari guru, saya tidak neko-neko gitu ya. Ini kerjaan saya untuk entry data, kasih aja ke pemuda-pemuda gitu ya, analisis laporan. Direkrutlah mereka. Tapi ya ujung-ujungnya yang kerja deadline saya juga, karena mereka tidak disiplin. Tidak, susah untuk diatur. Kata saya harus punya jenderal. Nah, disitulah saya harus punya jenderal, artian karena saya juga pengawas di koperasi ya. Waktu itu yang ownernya itu adalah bekerja sama dengan tentara, dengan polisi, nah, artinya dengan jenderal. Itu di bawahnya nurut. Nah, makanya saya bilang saya tidak cukup jadi guru sebagai pendidik sekaligus jadi jenderal. Gitu ya. Nah, akhirnya datanglah Gelora. Saya mikir mungkin saya akan ketemu jenderal gitu. Iya, jadi akhirnya murid-murid saya, alumni saya, kenapa harus ibu nunggu jenderal? Ibu aja yang gerak. Ibu yang naik ke DPRD katanya gitu. Saya bilang, masa sih gitu ya. Nah, jadi ya saya jalanin ya di Gelora ini. Menurut saya alhamdulillah lah pergerakan saya dipermudah ya. Karena sebetulnya saya walaupun Taman Sari, saya itu memasyarakat itu sejak lockdown. Sebelumnya saya kerja pulang malam. Jadi saya dari ngajar SMK, saya punya kursus bahasa Inggris ya, kerjasama dengan salah satu rekan di Skotlandia ya. Jadi ya tutup, saya perlu kerja, menghabiskan waktu saya yang setengah hari itu. Jadi dari situlah saya pergunakan untuk membesarkan Gelora. Jadi intinya ingin menjadikan aktif ya semuanya. Iya, menjadi aktif. Karena pemuda itu memiliki potensi yang sangat bagus. Betul. Dan pemuda itu jangan dilihat, pemuda itu kita bisa merekrut mereka dengan mudah. Mereka memiliki standar yang perfeksionis. Mereka memiliki standar pemimpin mereka itu harus seperti yang mereka idolakan. Gitu loh. Tidak. Mereka memiliki standar yang sangat berat. Nah, itu jadi ketika mereka itu melihat ini loh sosok pemimpin yang saya inginkan, mereka itu akan loyal dan akan memilih. Jadi bukan seperti pemuda mungkin pada zaman saya, ini bagus, ini. Mereka punya standar sendiri. Itulah standar yang ada di kepala anak muda itu yang harus dicermati, yang harus diteliti. Dengan caranya adalah kita mendekat kepada pemuda-pemuda. Oh, seperti itu, luar biasa. Tapi kenapa harus Partai Gelora, Bu? Sedangkan kan partai banyak gitu loh, ada apalagi yang baru kan, ada Partai Umat, ada Partai PKN, ada satu lagi partai Guru. Kenapa harus Partai Gelora, Bu? Nah, kembali lagi kepada tadi ya, saya itu bukan orang partai. Berarti ini baru awal Ibu ya berkarir di partai politik? Kalau simpatisan, ya. Saya dari zamannya saya lulus SMA itu saya udah simpatisan suatu partai. Dan memilih tidak terhenti sampai saya akhirnya golput. Nah, satu periode gitu kemarin golput, lalu Pak Cecep menjelaskan golput ini begini. Betul. Oh ya, itu ya. Ya udahlah nanti saya nggak akan golput. Akhirnya saya bilang saya harus
menemukan partai, ya kan? Setelah saya lihat Pak Anies Mata, Pak Fahri Hamzah, yang saya lihat, oh bagus nih, apa sih namanya, pandangan jauh ke depan dan bisa mengakomodir keinginan pemuda-pemuda. Narasinya mungkin. Ya, nah jadi kata saya tertarik itu adalah ada edukasi politik. Nah, ya kebetulan saya hanya seorang simpatisan partai yang dari masa saya masih belasan tahun itu sampai terputus golput. Ya, akhirnya saya bilang sekarang saya Gelora gitu kan. Jadi karena ada edukasi politik, karena kan selaras dengan apa yang saya cita-citakan tadi, ingin mengedukasi anak muda untuk menjadi aware lah dengan kehidupan masa depannya. Jangan cuma hanya bisa hari ini merokok, hari ini minum, hari ini makan, besok bagaimana? Gitu loh. Jadi saya melihatnya seperti itu. Untuk pendidikan ke depannya seperti apa gitu ya. Terus visi misi Bu Mariyati sendiri untuk Bacalek gitu. Bacalek itu gimana? Ya. Yes. Untuk visi misi saya ingin menggali potensi lokal yang ada di Taman Sari dan Dapil 3 pada umumnya ya. Nah, dan untuk mengembangkan sumber daya manusia baik dengan pelatihan hard skill maupun soft skill dan melakukan pemberdayaan masyarakat sehingga akan tercipta sebuah lingkungan yang kondusif dan masyarakat yang berkualitas dengan adanya edukasi ini. Nah, makanya dibarengkan dengan edukasi politik ini sangat integrated menurut saya dan dibutuhkan oleh masyarakat zaman sekarang yang tidak boleh tidak suka, mau tidak mau ya harus tahu itu politik. Ya, betul sekali. Apalagi yang saya tahu itu ya, wanita atau perempuan itu kurang tertarik politik ya Bu ya. Nah, Ibu sendiri kan sebagai wanita nih, kenapa harus berpolitik tuh? Kenapa perempuan harus berpolitik? Ya, kalau termasuk saya ya, yang tadinya tidak berpolitik ya, kenapa terbuka gitu ya? Perdana lah ya. Terjun ke dunia politik. Sehingga inilah yang membuat ketertarikan orang teman-teman saya yang tadinya berpolitik, ada apa di Gelora katanya, kok bisa mau gitu ya? Nah, saya bilang politik itu tidak mengenal gender ya. Efek dari hasil produk dari politik itu dirasakan oleh semua kalangan termasuk wanita. Nah, jadi mau tidak mau wanita itu harus terlibat di politik. Caranya bagaimana? Nah, kalau emang suaranya wanita yang secara takdir memiliki pemikiran yang kompleks, memiliki kekuatan yang sangat prima, gitu ya. Jadi mereka bisa mengaspirasikannya adalah kepada anggota-anggota dewan itu agar diakui, oh saya pernah loh mengaspirasikan seperti ini, ya kan? Pengen diakui perempuan itu kan, diaktualisasikan. Kalau mereka ingin diaktualisasikan, maka mereka mau tidak mau harus terlibat. Di mana mereka harus terlibat? Salah satunya adalah di partai politik, karena partai politik itu adalah yang bersentuhan langsung dengan mereka. Gitu Pak. Oh seperti itu ya, apalagi wanita. Sebenarnya yang paling merasakan itu wanita Bu ya, yang saya tahu juga. Karena apa? Dari harga BBM, kebijakan politik, harga gas, apalagi pokoknya urusan urusan dapur, sumur sampai urusan kasur tuh ada di politik semua Bu ya. Makanya jika tidak terjun langsung ke dunia politik itu aspirasinya. Nah itu selama ini juga kan percuma kalau kita teriak-teriak tapi kita tidak terlibat di dalamnya, tidak bakal didengar. Oh yang di dalam aja maaf bisa dimatiin mic-nya, apalagi yang di luar gitu. Luar biasa sekali. Jadi alasannya seperti itu Bu ya, masuk ke dunia politik. Nah mungkin ada pesan Bu ya buat khususnya buat wanita atau perempuan yang ada di Kabupaten Bogor, kenapa kita politik? Mangga di kamera ini. Untuk para wanita, ibu, remaja putri ya, tuh agar aspirasi kita tersampaikan dan bisa diakomodir oleh wakil rakyat, ya tentu saja mau tidak mau harus terjun di aktif politik, baik itu sebagai
simpatisan atau sebagai pelaku ya. Karena tentu kan pilihan wanita remaja sekarang ini dengan ikut berpartisipasi di dalam dunia politik. Caranya adalah welcome lah kepada partai politik yang mendekat secara bersentuhan. Ya, jadi itulah bisa mengaspirasikan apa sih Bapak keinginan ibu dari parlemen Indonesia ini, khususnya yang ada di W3 ya. Nah, untuk Partai Gelora ini memiliki visi dan misi untuk perubahan dan memberikan edukasi politik dan membuka selebar-lebarnya untuk beribu kawan belajar politik. Inilah kita akan digali potensi kita bagaimana memilih dan memilih pemimpin yang baik. Nah, Partai Gelora ini memiliki visi dan misi yang jelas dan dapat mengedukasi kita sebagai wanita. Maka tetap pilihannya di Undang Rakyat Indonesia nomor 7. Cepat power. Oh, luar biasa. Untuk Ibu Mariati sendiri ya, dapil 3 ya? Kecamatan mana saja, Bu? Kecamatan Labuan, Ya, Cigombong, ya, Ciawi, ya. Taningin, Butong ya, Jeruk, Taman Sari. Wah, luar biasa. Nanti buat para pemilih nih yang ada di kecamatan yang disebutkan Ibu Mariati tadi atau dapil 3 Bu ya. Mohon doa dan dukungannya Bu ya. Semoga nanti aspirasi wanita khususnya bisa terserap dan bisa disampaikan langsung Bu ya. Dan doa dan restunya ya. Mungkin segitu Bu ya, cukup untuk podcast hari ini. Ya, terima kasih untuk podcast hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Mariati. Alhamdulillah. Semangat Indonesia. Aku Gelora.